Halo semuanya, Vivo lagi-lagi bikin heboh nih dengan Y500S dan rumor soal Y600 Pro yang dua-duanya ngejanjiin sesuatu yang kedengerannya mustahil, baterai berkapasitas monster. Tapi pertanyaannya, baterai segede gaban ini beneran inovasi atau cuma ilusi marketing yang nutupin banyak kekurangan? Yuk kita bedah bareng-bareng. Kita semua pasti pernah ngerasain ini kan? Rasa cemas pas ngelihat ikon baterai tiba-tiba merah, pas lagi butuh-butuhnya. Rasanya tuh panik banget. Nah, kayaknya Vivo dengerin banget nih keluhan kita semua. Dan ini dia jawaban dari mereka. Vivo Y500S dengan baterai 7.200 mAh. Biar kebayang ya, ponsel-ponsel flagship zaman sekarang itu rata-rata cuma sekitar 5.000 mAh. Jadi ini bukan lagi baterai besar, ini beneran monster. Secara teori sih, ini bisa jadi akhir dari segala kecemasan kita soal baterai. Dan kalau kalian pikir itu udah gila, tunggu dulu. Rumor tentang kakaknya, Y600 Pro, nyebutin angka yang lebih gak masuk akal lagi. 10.200 mAh. Wah, ini sih udah masuk ke level kapasitas power bank bukan ponsel lagi namanya. Jadi kalau kita lihat sekilas, ini kelihatannya kayak solusi yang sempurna banget. Punya baterai yang bisa tahan berhari-hari, nggak perlu pusing-pusing lagi bawa charger atau power bank kemana-mana. Kedengarannya kayak mimpi yang jadi kenyataan kan? Sebenarnya ini tuh strategi klasik dari Vivo. Mereka emang udah terkenal, sering banget nonjolin satu fitur utama, biasanya baterai ya, sambil ngasih harga yang kompetitif. Tapi ya itu, kali ini mereka nggak cuma nonjolin lagi, tapi benar-benar dibawa ke level yang super ekstrim. Oke, sekarang ayo kita kupas lebih dalam. Karena seperti biasa, di balik setiap kelebihan, pasti ada harga yang harus kita bayar. Angka gede di atas kertas itu nggak selalu berarti pengalaman yang lebih enak di dunia nyata loh. Kutipan ini benar-benar ngerangkum inti masalahnya. Makin gede kapasitas baterainya, ya artinya makin berat dan makin tebal juga ponselnya. Ini hukum alam di dunia gadget yang nggak bisa dihindari. Jadi, kita dihadapkan pada pilihan nih. Di satu sisi, ada janji manis bisa pakai HP berhari-hari tanpa ngecharge. Tapi di sisi lain, realitasnya adalah kita harus nenteng-nenteng perangkat yang beratnya lumayan dan jelas kurang nyaman buat digenggam atau dikantongin. Pertanyaannya, sepadan nggak ya? Coba deh bayangin pas dipakai sehari-hari. Mau pakai ponsel ini pakai satu tangan? Lupakan aja deh. Bobotnya itu bisa bikin kantong celana kita melorot. Dan yang ironisnya, teknologi charging 44 watt yang biasanya kita anggap cepat, sekarang jadi berasa lama banget karena harus ngisi tangki super besar 7.200 mAh ini. Nah, ini dia masalah yang lebih besar lagi. Daya tahan baterai yang luar biasa itu jadi percuma kalau performa ponselnya sendiri, ya mengecewakan. Ini ibaratnya kita punya mobil dengan tangki bensin segede truk tapi mesinnya cuma sekelas mobil kota yang kecil. Nggak nyambung kan? Inilah inti masalahnya, yang di dunia teknologi biasa disebut bottleneck atau leher botol. Artinya, kalian punya komponen-komponen canggih kayak RAM dan baterai yang super gede, tapi semuanya jadi macet dan tersumbat di satu titik. Prosesornya yang lemot. Akibatnya, semua potensi hebat tadi jadi sia-sia. Coba perhatikan alur ini. Ponsel ini punya RAM 12 GB dan storage 512 GB yang siap banget melahap data-data besar. Tapi semua data itu dipaksa lewat pintu sempit yang namanya Snapdragon 4 Gen 2, sebuah chipset untuk kelas entry level. Hasilnya, pas kita pakai buat multitasking berat atau main game, ponsel ini bakal ngos-ngosan dan performanya langsung anjlok. Kompromi aneh lainnya ada di bagian layar. Vivo memang ngasih refresh rate 120 Hz, yang bikin gerakan di layar jadi mulus banget. Ini nilai jual yang bagus. Tapi apa gunanya gerakan super mulus kalau resolusinya cuma 720p? Di zaman sekarang, di mana konten Full HD itu udah standar, nonton video atau lihat foto di layar ini bakal terasa kurang tajam dan pecah. Terus, kameranya 50 megapiksel. Kedengarannya keren banget kan? Tapi jangan terkecoh sama angka teman-teman. Megapiksel besar tanpa software yang bagus dan tanpa dukungan sensor-sensor lain yang mumpuni, seringnya cuma jadi gimmick marketing. Kualitas foto itu nggak cuma soal angka megapiksel doang. Ini semua ngebawa kita ke pertanyaan utama. Apa yang dilakuin Vivo ini itu beneran sebuah inovasi yang mengubah permainan? Atau cuma taktik marketing cerdas buat narik perhatian orang dengan angka-angka fantastis? Dan jujur aja, jawabannya seringkali iya. Buat banyak konsumen awam, angka yang lebih gede itu sering dianggap pasti lebih bagus.
Kapasitas baterai itu salah satu spesifikasi yang paling gampang dimengerti, dan angka kayak 7.200 atau 10.200 mAh itu pasti bakal kelihatan paling menonjol di etalase toko. Coba deh kita lihat tabel perbandingan ini. Y600 Pro emang katanya bakal punya pengisian 80W yang lebih kencang. Tapi lihat deh bagian yang paling krusial, prosesornya. Kemungkinan besar masih sama Snapdragon 4 Gen 2. Ini artinya bahkan di model yang harganya nanti lebih mahal pun, kalian bakal tetap terjebak sama masalah bottleneck performa yang sama persis. Selain itu, ada resiko lain yang mengintai. Nge-charge baterai segede itu dengan kecepatan 80 watt bisa menghasilkan panas yang berlebihan, dan ini jelas gak bagus buat kesehatan baterai dalam jangka panjang. Panas ini bisa mempercepat kerusakan dan ngurangin umur pakai si baterai itu sendiri. Oke, setelah kita bongkar semua ini, pertanyaan paling pentingnya adalah, sebenarnya ponsel kayak gini tuh dibuat untuk siapa? Dan yang lebih penting lagi, apakah ponsel ini cocok buat kalian? Nah, siapa sih target pasarnya? Grafik ini ngejelasin semuanya dengan sempurna. Ponsel ini jelas bukan untuk semua orang. Ini cuma buat sekelompok pengguna yang sangat spesifik, di mana daya tahan baterai itu adalah prioritas nomor 1, titik. Gaming, kualitas layar, kamera, semua itu jadi nomor 2 atau bahkan nomor 3 bagi mereka. Gampangnya gini deh, ini adalah ponsel yang sempurna kalau kalian adalah tipe orang yang lebih benci bawa-bawa powerbank daripada punya HP yang performanya agak lambat. Kalau ketakutan terbesar kalian itu kehabisan baterai di tengah jalan, mungkin semua kompromi tadi jadi terasa sepadan. Pada akhirnya, pilihan kembali ke tangan kalian masing-masing. Apakah kalian rela mengorbankan kenyamanan genggaman, ketajaman layar, dan kecepatan performa cuma demi daya tahan baterai yang super ekstrim? Atau kalian lebih milih perangkat yang seimbang di semua aspek? Coba pikirkan baik-baik ya. Terima kasih sudah menyimak.